basahi kemana hujan, siramilah hujan, bukan Indonesiaku. Yolanda. Oke, itu tadi lagunya Hujan dari Padanya Slang. Bos, kembali lagi kita di Kata Bukan, kata-kata bukan kam. Yo man. Oke, brother and sister, jangan lupa follow YouTube kami and subscribe, like and comment. Ya. Kali ini kita bersama lagi dengan Abang Lani. dan situ siapa? Sofian. Itu yang selalu menemani saya dalam acara Kata Bukan ini. Kata-kata bukan Oke, kam. malam ini kita akan membahas lebih tajam lagi bersama beliau. Yang beberapa hari yang lalu beliau ini kita datangkan sebagai sosok seorang guru yang cinta akan wilayah Kabupaten Tapin. Terima kasih Kak Gun, terima kasih Kak Sofian. Kali ini kita akan membahas sisi lain daripada beliau ini. Soal itu Gun. Soal macam-macam lah. Yang jelas dulu pembahasan malam ini agak sedikit berat lah. Berat tapi santai. Seberat apa Gun? Berat cintaku padanya. Jadi kita hendak membahas soal lingkungan lawan Amang Lani. Iya, Karena Amang Lani ini ada dengaran itu seorang yang juga selain cinta lawan Kabupaten Tapin, cinta juga lawan lingkungan, lawan alam. Alam Badukun. Alam Badukun. Musik. Cara banyak menyanyi kayak ini. Oke. Beliau ini adalah sosok seorang ini juga. Itu tadi cinta dengan lingkungan tadi. Rasanya Piannya tergabung dalam apa di Banjarmasin itu apa? Salah satu pegiat lingkungan juga tuh apa? Apa ya? Walhi. Lain wali apa? Buan sungai-sungai itu. Nah, sungai apa ngarannya? Ulun kebetulan ikut menjadi masyarakat peduli sungai atau Malingai. Wah, Malingai luar biasa. Di Tapin sendiri ada organisasi apa sih? Di Tapin, alhamdulillah kami juga membentuk juga yaitu Barangai Kak Sofian. Apa itu Barangai itu? Banu Rantau Pacinta Sungai. Oh, gila tadi Barangai itu bubuan. Barang aja. Kira Pian anak mana aja? Barangai. Barangai mau mana? Amang Lani apa kegiatan Barangnya ini kira-kira atau kegiatan Pian sebagai pencinta lingkungan nih? Oke. Nah, jadi untuk topoksinya Barangai itu memang fokus ke sungai Kak Sofian. Jadi fokus ke sungai. Jadi adapun yang kita coba perdalami lagi mengenai daerah aliran sungai, mengenai flora fauna yang ada di pinggiran sungai, bantaran sungai, erosi dan lain-lain. Jadi artinya yang menimbulkan sedikit gesekan mengenai sungai, kami akan mencoba lebih aktif, akan lebih berpartisipatif untuk sungai di Kabupaten Tapin. Apa ya kira masalahnya Amang Lani sungai kita nih? Pelik banget kasus Sungai kita nih sungai Tapin aja lah yang ganal sungai Margasari, sungai Tapin ya lah. Nah, apa masalah di sungai-sungai kita nih Mang? Kira-kira kalau sungai Tapin kita kemarin sudah terjun lah. Jadi di hari lingkungan hidup pada salah itu. Jadi kita terjun dengan 13 komunitas Kak Sofian. Jadi kita terjun dan di situ kita mencoba mengidentifikasi ternyata permasalahan sungai di Tapin atau Sungai Rantau itu adalah sampah. Sampah dan itu yang menjadi faktor utama. Apalagi sampah itu adalah sampah rumah tangga. Yang kami temukan di situ adalah sampah plastik, sampah bungkus deterjen, sampah dan lain, sampai popok dan lain-lain. Zaman-zaman tuh Mang ada lagi lah Mang. Jamban apung itu ada lagi lah. Kalau kami kemarin itu susur sungai ada aja Bang, tapi kada banyak lagi. Jadi artinya ya kawa diminimalisir lah. Kalau yang dahulu mungkin 1.000, ya wah ini mungkin ada sekitar 5 atau berapa. Tapi kenapa jarang jadi enak dihilangin jamban tuh? Kalau itu program pemerintah aku kita udah tahu. Jadi, ada nih, ada dampaknya kah atau apa? Ya kalau jamban kan itu nya manusia itu kan mengandung itu kan, mengandung E. coli. Ya E. coli. Dan sementara untuk sungai baku yang dikonsumsi oleh warga rantau itu kan di Sungai Tapin ini ya. Kayak itu kan? Kemarin dari tim kita semalam sudah mencoba ke sana dan mengidentifikasi ternyata sungai-sungai yang diedarkan di Sungai Rantau atau Sungai Tapin itu adalah dari sungainya di
Rantau, Sungai Tapin itu. Berarti jamban tuh berbahaya juga ya lah. Berbahaya kan kalau tersudut tahinya banyak. Maaf, kalau bisa. Kenapa jadi jamban silakan. Nah, itu Ada tadi. jamban tuh diam aja. Iya, makanya itu deh bingung. Aturannya nya itu silakan. EE-nya nanti salah. Nah, sebagai tempatnya ya lah. Tempatnya. Ya makanya mungkin ada program pemerintah mungkin yang membangun jamban itu yang di bantaran sungai mungkin. Iya. Kayaknya ada tuh. Ada kan rasanya kemarin tuh. Nah, itu cuma lingkup Kabupaten Tapin kok. Bukan lingkup kabupaten kok, lingkup Rantau. Ini belum lingkup daerah-daerah lain nih, Margasari dan lain-lain. Belum lagi. Berarti itu kotoran itu tuh banyak mengandung kadar E. coli juga lah. Ya, jelas kau Gun. Aku bingung juga nih, yang namanya kadar E. coli itu apa gerang gitu kan? Kadar itu zat itu kau Gun. Zat yang ada di EE kita tuh kau Gun. Nah, kalau misalnya ini kan sungai itu kan sudah keruh nih. Sudah kada sehat lagi. Terus ditambahnya E. coli-nya EE itu tadi ya mungkin tambah ini. Tambah yang sebenarnya air itu jadi jadi layak untuk dikonsumsi. Ya menurut kita sebagai pemerhati ya ada layak untuk dikonsumsi, tapi dimandi kau aja bang mandi. Sekarang amunnya ketinggian E. coli-nya itu mengakibatkan kita diare gitu nah. Nah, bilangnya kita beres sembarangan, lawan lu kan cocok juga lah. Kita bayar di situ misalnya, kita minum di situ. Mandi-mandi situ kalau apa? Umur yang begitu ya Allah. Karena ini relate Gun. Ini relate lah lawan kita sebagai makhluk sosial. Karena apa? Kalau artinya sumber air tersebut mengandung E. coli besar dan itu sampai kita minum bayi. Ini mohon maaf aja Bang. Artinya anak kita kemarin itu bahiraan. Bahirannya luar biasa. Dibasuhi lah Mbak Bayar. Dibasuhi Bang. Matanya bangkur. Nah, tadinya menyaman. Kata guring berarti kita nang kata guring. Anak kita kada teguring. Tapi matanya bangkur aja. Makanya kasihan aja. Kita sebagai orang tua kasihan juga kan. Jadi itu efeknya lah bisa kan. Efeknya itu tadi. Kita lah, apalagi itu stunting kan. Nah, itu pengaruh itu imbasnya kan itu. Iya dong. Kan untuk menghindari itu kan kita harus menutrisi makanan-makanan sehat. Makanan-makanan sumber air yang sehat dan lain-lain. Nah, itu. Seberapa parah garang nih wilayah sungai di Tapin ini? Kalau sungai di Tapin kita tidak berani buka-bukaan di sini lah, tapi ya menurut kita sebagai pemerhati ya levelnya ya mungkin darurat lah. Darurat tuh di atas kritis itu kayak apa? Darurat di sini dalam artian mungkin bisa untuk diperbaiki dengan cara mungkin memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk mendukung program-program pemerintah, program-program komunitas yang ada di Kabupaten Tapin. Ayo bersama-sama kita mulai lagi dari nol untuk membangun Sungai Tapin itu menjadi sungai yang artinya sungai yang zaman dahulu. Kayak apa itu kisahnya? Berat itu kalau aku melihat itu tuh. Berat bener kalau hendak dipulihkan Sungai Tapin itu tuh atau sungai-sungai yang ada di wilayah Tapin itu dikembalikan seperti dulu lagi. Berat itu. Kan ada dua program, dua indikator nih, ada normalisasi, ada naturalisasi. Nah, kalau normalisasi kan kemungkinan pengerukan. Nah, kalau naturalisasi kan mengembalikan sungai itu kembali seperti yang dahulu benar. Nah, itu misalnya kita menanam pohon di bantaran sungainya. Nah, itu kan bisa memberikan biota-biota pinggiran sungai itu untuk hidup kembali. Aku lah kenapa jago berat? Iya, kata karena aku sering naik ke daerah Pegunungan Meratus. Melihat kejernihan air di sana tuh artinya ketika sungai di atas itu jernih, itu apa nih unsur apa yang ada di sana itu itu berarti ada unsur batu, ada unsur pasir. Iya benar. Ketika kita melihat di daerah perkotaan itu unsur batu dan unsur pasir itu udah ada lagi. Ketika kita hendak memulihkan otomatis berat gitu Iya. Karena apa misalnya naturalisasi misalnya ya kita membersihkan sungai naturalisasi. Itu kan dikeruk. Otomatis apa? Batu-batu yang di dalam itu terangkat gitu. Zaman ini kan harus banget nih. Berat. Harus banget ini. Berat. Cuman kan istilahnya tuh kalau masing-masing kerja sama artinya jangan aku nak kayak ini, aku nak kayak ini. Ya kadang mau gitu lah. Jadi kayak pecahannya lu harus inilah. Beratan stakeholder terkait itu harus ini. Kalau hendak kan sebenarnya berat tuh belum tentu kadang awal kan. Iya. Dan masyarakatnya juga gunai. Jangan bahera tadi di sungai, jangan buang sampah, kan itu juga
Yang sekali-kali kau lah. Sekali-kali kayak kapal lipitan bener ya. Ada artinya kalau misalnya pemerintah memang musnahkan jamban ya, artinya pemerintah harus menyediakan alternatif lain, itu solusinya. Tapi hari itu sudah ada solusinya lah diberikan pemerintah. Kan ada kemarin itu mereka muncul program apa? Jamban pinggir sungai, Gun. Yang ada di sungai lagi. Jamban pinggir sungai tapi ada di sungai lagi. Yang ke atas, Gun. Jadi kan ini sungai nih. Jadi jamban itu dialirkan ke atas. Nah, cuman diulahkan ulang safety tank dan lain-lain. Berarti I-nya itu kada I-nya malah ke sumur kada ke sungai lagi. Kada ke sungai lagi, Gun. Berarti terfilterisasi. Yes, benar kau Gun. Seperti biasa itu sebenarnya. Nah, makanya. Cuman lah aku tanya ke masyarakat juga nih. Aku tuh cuma jadi diulahkan mana jadi buat pemerintah aja jamban aja. Tapi aku aja kada bisa aja rubah anu aja. Kada tahan aja, kada keluar aja. Hanya kada terbiasa di situ tadi jamban tadi. Kayak apa yuk mulai kayak itu tuh yuk. Kamu mau datang keluar aja melakukan tapak saya aku aja. Menurut kami lapor ke pembakar. Jadi pembakaran kisahnya nama Mahimati. Oh, pembakaran Mahimati. Oh, itu luar biasa. Berarti ada apa ya? Bersambut. Gaya bersambut. Biskom bersambut. Biskom bersambut. Luar biasa itu. Atau bisa juga bang sampah sungai kalau gunanya untuk Kayak itu. Nah, itu keren lagi tuh. Anunya. Bang sampah sungai. Oh, kan ini hanya rencana kamu boleh hanya jomblo dulu. Jangan kita lanjut dulu, kita iklan dulu. Menarik ini sampah apa bang sampah sungai tadi. Ini kok pasang kan nih? Kayak gitu. Pasang dulu. Nah, udah, ya tutup dong. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita pada malam ini. Kayak itu. Iklan aja. Iklan tuh. Bisa nyamuk lagi sambil anak. Aduh, kenapa jadi apa? Aduh. Karena ini pembahasannya berat-berat. Jadi kita jangan kemana-mana dulu tuh, tetap di kata bukan kata-kata bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan yang suci ini dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Saya Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Harapan beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa sehingga ibadah dan doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ketambukan. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Subscribe channel YouTube kami di Kabar Safen. Oke. Kabar Safen. Yoman gak nih? Yoman Komang. Oh, Mang. Komang. Oke. Jadi ini tadi pembahasan makin hari makin panas aja nih. Ya, Bang Lani menyambut tadi bang sampah sungai. Nah, kita kan ada mengerti lagi. Apa itu bang sampah sungai? Bang Lani coba bisakah kita jelaskan sedikit? Oke. Mungkin dengan menjelaskan sedikit aja lah. Bang sampah sungai ini sebenarnya sama. Waktunya habis. Oke. Ada lagi aku tambahan. Silakan. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, Gon. Gunnya baru untuk bapak itu Gun. Oke. Bang sampah sungai ini sebenarnya ada jauh beda dengan bang sampah konvensional. Cuman letaknya di sungai. Nah, adapun fungsinya itu untuk menghindari dan mencegah warga-warga untuk membuang sampah di sungai. Jadi artinya yang warga dahulu nang asal timbay hendak ke Jamban misalnya membawa sampah, wah timbay. Tuak timbay kada sak itu lagi. Jadi ya. Sampahku nih ada nah. Aku nih kada baru kok kau baju sampah aja kau bakal dibuang sampah sungai. Nah, itu bang sampah sungai itu beda kan? Apa bedanya dengan bang sampah yang di atas sungai? Sama. Cuman itu bang sampahnya itu untuk itu tadi
mengurangi agar orang itu tidak membuang sampah di sungai. Cuman andaknya aja di pinggir sungai. Oh, andaknya di pinggir sungai. Cuman fungsinya sama kayak bank sampah konvensional juga. Sama kata Nakasubian. Oke, jadi kita perjelas lagi ke pemirsa nih. Pada malam hari ini kita sedikit membahas masalah sungai. Masalah sungai dan wilayah persampahan supaya lebih jelas lah. Iya benar. Pembicaraan kita pada malam hari ini kita membahas masalah sungai dan sampah-sampahnya. Kenapa? Air itu adalah sumber kehidupan ya Allah. Iya. Gak ada air, ada kau hidup kita. Separatus. Nah, iya. Berbicara tentang air itu kita tak lepas jauh daripada hulunya. Kembali kita ke sampah tadi. Iya oke. Tit waktu kamu habis turun. Balas yang kurang. Sampah lah. Faktor-faktornya tadi yang mempengaruhi tercemarnya sungai kita itu sampah. Habis itu ada orang buang tinja sembarangan. Nah, Mang Lani, kira-kira ada kah lagi Mang nang kadepian sebutkan? Ya kan langsung pertama. Jangan dipikirin lah. Ada aku menarik tadi tuh masalah bank sampah sungai tadi tuh. Itu andapnya di sungai kata misalnya kan, aku anak membuang sampah nah. Datang bank sampahnya sungai. Kayak itu kan. Karena yang ngarannya bank sampah sungai itu Mas adanya di sungai. Iya, bank sampah sungai itu ya letaknya di bantaran sungai. Cuman konteksnya tuh ya agar bisa menjadi interest kan biar tertarik ya. Kita tulis aja bank sampah sungai. Itu tuh sudah direalisasikan atau gimana? Kalau daerah lain ya direalisasikan, tapi kalau Tapin kayaknya belum. Belum. Berarti ini salah satu program kedepannya ini kan? Barangnya sebenarnya komitmen ingin kalau bisa setiap kelurahan itu yang ada kelurahan di pinggiran sungai itu wajib memiliki bank sampah sungai. Ini menarik nih. Ini sudah pernah didiskusikan atau dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Tapin nih. Masalahnya apa? Hari ini aku hanya pertama mendengar bahwa bank sampah sungai ini adalah yang aku tahu tuh bank sampah kayaknya. Kamu aku bang ya itu tahu. Bang Pasar, Bang Tapin. Sambat. Salah tadi. Salahnya Bang Tapin. Ayo Bang. Semoga dipantik kalau kita pada tahu biar sampean. Nah, itu adalah menarik. Sudah ada kan nih dikoordinasikan atau gimana nih program ini? Untuk koordinasi sebenarnya jauh-jauh hari itu sebelum kami kemarin ke Semarang, nah itu salah satu menjadi program kami sebenarnya. Jadi kemarin tuh kita sebagai warga Tapin, asli Tapin kan kemarin ke Semarang ya. Di program kami di Barangay itu ada sebenarnya mungkin sudah diketahui nih oleh pemerintah, tetapi mungkin lebih subkoordinasi lagi kayaknya. Lebih subkoordinasi lagi kepada pemerintah ini sebenarnya urgent benar ya kalau kita bangun sama-sama ya kita harus melibatkan stakeholder dan lain ya intinya. Itu keren banget sebenarnya kalau bisa merealisasikan itu. Amin. Aku dulu pernah membaca juga tuh buku yang hasil kuliah dulu UCA namanya tuh. UCA. Urban Citizen Academy gitu. Itu membawa kota Kumuh menjadi kota yang berlayak lah kayaknya. Artinya itu kota yang bersih. Dulu tuh aku penelitiannya dan kerjanya di Solo daerah bantaran sungai gitu. Itu keren banget tuh. Itu dan ada bank sampah di Solo. Apa ya? Dan ada bank sampah sungai di Solo. Ada. Ada maksudnya. Pinggir sungai. Makanya kamu tidak tahu. Itu tuh nama aku tuh itu bak sampah aja. Bak sampah aja. Bak sampah aja. Bukan masalah bank sampah sungai tapi setiap bantaran sungai itu ada kayak misalnya ada penurunan orang ke Jamban misalnya walaupun dari Jamban bakasnya itu kan ada penurunannya nih. Setiap titik-titik itu tuh diadagi orang sampah. Bak sampah terpilah lah. Menariknya bak sampah itu selalu bersih. Setiap pagi itu masyarakat membersihkan nih. Nah, itu yang keren luar biasa. Akhirnya sungainya terjaga lah. Sungainya terjaga, bak sampahnya pun terjaga. Biasanya yang namanya sampah tuh ya kalau berbau ya lo rigat ya karena tuh tumpukan sampah. Tapi di sana itu tuh bak sampahnya bersih gitu. Nah, padahal isinya sampah. Ada motivasi kan dari warga Solo untuk menjaga sungainya Pak Gun? Dulu Ian ke sana. Motivasi kenapa sih orang jadi cinta sungai di Solo atau sementara ya karena organisasinya lah, organisasi sana tuh organisasi kepemudaan nih. Organisasi kepemudaan di sana tuh dibentuk dari pedesaan. Daerah pedesaan dan dari pinggiran kota. Contohnya misalnya kayak desa kan misalnya dari Pembakal. Pembakal harus membentuk karakter
masyarakatnya ini sebagai peduli terhadap lingkungan gitu. Jadi pembakaran Sampai naik-naik ke atas gitu. mengkader, Ya, kaderisasi. Kalau Nah. di sini kan kalau kita biasanya tuh dari atas ke bawah. Kalau di sana tuh dibentuknya dari bawah dulu nih. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Bisa tuh diadopsi barangnya. Bisa. Bisa tuh. Ya kalau barangnya hari ini bang apa? Abang Lani. Oke, kegiatan kami, insya Allah nih kami akan ada ini mungkin di tanggal 5 Juni nantilah ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Cuman itu adalah acaranya dinas. Kita sebagai partisipan di sini akan mendukung program pemerintah mengenai kegiatan tersebut. Insya Allah di tanggal 5 Juni. Itu dalam rangka apa tuh? Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Apa itu mang? Kalau draft konsep belum ada, sebenarnya untuk sedikit kita cobalah. Seandainya kalau coba kita berikan sedikit sisipan ide. Nah kami itu sebenarnya ingin mengadakan kayak ada dramatikal masalah sungai. Masalah sungai. Jadi kan Sungai Tapin itu kan kada lepas kalau dari kisahnya apa kau Gun? Nang Naga tuh. Si Putih lawan si Rindik lawan siapa? Siriput. Nah itu. Artinya ya masyarakat yang tidak tahu bagaimana proses Sungai Tapin terjadi itu harus tahu dari proses si situ kayak itu. Nah. Kada aku nih bingung Jon bubuhan kamu nih Iya kenapa deh? membahas masalah sungai ini hal yang berat banget. Berat, Artinya serius tuh berat. isu-isu yang lain tuh banyak lagi gitu nah yang lebih nyaman daripada sungai gitu. Karena menjadi memilih sungai gitu nah. Karena memilih berbicara masalah sungai ini akan banyak bersinggungan dengan macam-macam halnya. Kenapa jadi memilih sungai gitu nah? Sungai ini berat gitu. Karena apa? Sungai itu adalah sumber kehidupan gitu nah. Ketika orang berbicara tentang masalah sumber kehidupan, misalnya ini adalah suatu sumber kehidupan pun ini. Sumber kehidupan kamu ambil gitu nah. Kamu ganggu ini aku sarik. Benar. Ya salah satu motivasi kami ke Sofian Kaukun ya kami itu tadi kekhawatiran ke regenerasi gitu nah. Jadi kan pernah terbisit di pikiran kita lah untuk pribadi kita nih. Jadi di saat sungai itu jernih, tetapi semakin ke sini kada layak. Nah satu yang tersirat di pikiran kita itu adalah bayi yang baru lahir, yang mana inya itu sebenarnya layak nih mendapatkan air bersih. Tetapi di saat kita tidak peduli dengan sungai, kita tutup telinga, kita tutup mata dan lain-lain. Coba Kak Ogun dan Kak Sofian bisa berpikir sejenak, apa yang terjadi kepada bayi tersebut? Oke. Kita akan mengajak pemirsa untuk merenung sebentar. Ayo. Merasakan kediaman Bunkam. Aku akan berkata-kata nih. Berkata-kata. Pemirsa Berataan, kekawanan Berataan yang menonton video ini, kita berhenti sejenak berpikir ketika air di sungai sudah kada bisa dikonsumsi lagi, kayak apa kita nih? Banyu PDAM pun misalnya kada kau lagi mengkonsumsi, membersihkan itu. Pikirkan dan renungkanlah apa akibatnya kan. Sedangkan kita nih kada bisa hidup tanpa air. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Kata Bukan. Kata-kata Bukan. Yo man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan sangat dianjurkan kepada seluruh umat muslim. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh rahmat ini. Saya Wakil Bupati Tapin Haji Saprodinor bersama istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walahul muwafiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kembali lagi di Ketambukan, kata-kata Gam. Hari ini kita membahas masalah sungai. Karena sungai itu sumber kehidupan. Tahu seorang lo bilangnya ada yang mengatakan bahwa sungai itu sumber kehidupan itu, ada pintarnya orang itu. Bujuran. Sungai itu banyak di sini. Bujur. Awak kita tuh kan 70% kan di air. 70%. Bahkan satu hari itu paling kadang 2 liter banyu kita harus masuk ke dalam awak kita nih. Karena taring awak ini terus dehidrasi ya kekurangan air juga ada nih. Air kehidupan. Maka cintailah air lah. Cintailah air sebelum kau mencintai pacarmu. Nah, oke. Oh berarti itu aja Gunai. Cintalah air sebelum mencintai pacarmu. Itu aja. Nangkainya nih. Aun lingkungan aja cinta ya Allah. Apalagi lo ninya. Ini Makanya kadang aja lah. Aduh. Paham pacarnya Guna. Lingkungan aja cintanya. Ada misi pacar. Oke, kita kembali tadi masalah sungai tadi ya. Artinya tuh sungai kita nih udah bisa dibilang parah tadi apa tadi? Kritis atau kayak mana? Kritis aja, Bang. Kritis. Sesuatu hal yang kritis tuh misalnya kayak orang garing ya lo. Iya. Kayak apa kondisinya ya? Kritis banget. Tapi kalau disembuhkan, nah itu Bang. Masih bisa disembuhkan. Tapi bilanya dilihatakan bisa meninggal. Nah, itu teh. Makanya tadi bahayanya ada stunting, yang bisa namanya stunting. Diare Macam-macam tuh. Lawan pulang setahu aku lah sungai ini kan ini bisa meluap bilanya Nah itu banjir menyebabkan banjir ya kalah. Nah jadi memang perlu atensi khusus lah dalam sungai Tapin ini kan. Nah sekarang ada organisasi Barangai yang khusus memperhatikan sungai di Tapin. Untuk anggotanya sendiri Bang, Barangai ini sudah merambah kemana aja nih? Nah ini kita sudah merekrutmen. Jadi kemarin pas ada aksi dari 13 komunitas itu, jadi rencana kami sebagai senior Barangai, kami akan membentuk Barangai junior yang mana untuk sebuah manajemennya nanti akan insya Allah akan kami serahkan kepada si ading-ading junior yang ada di Kabupaten Tapin. Jadi kami senior di sini tetap juga ikut terlibat dalam agenda kegiatan. Ya, tetapi tetap artinya estafet tongkat Barangai ini harus jangan dianggap remeh artinya. Nah itu Bang. Ayo lanjutkan. Kapan tuh pulang Gon? Aduh. lagi Mencintai air Gon. Tapi Mang Lani, sungai ini kan ya kita tahu lah yang kada ulun mengerti itu kenapa jadi masih aja dilakukan lagi, kita buang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah itu kenapa jadi masih dilakukan lagi, apa yang kurang? Nah itu makanya kita perlu kaderisasi. Jadi menurut hemat ulun Barangai ini adalah pilot projectnya sungai di Kabupaten Tapin. Jadi artinya kalau nanti sudah terbentuk piramida kepemimpinannya yang bagus dan lain-lain, kita akan membentuk kaderisasi tersebut nanti di desa-desa. Nah itu jadi orang-orang Barangai tersebut nanti yang akan mengedukasi kepada yang Jerkasopian tadi yang misalnya buang sampah sembarangan dan lain-lain lewat misalnya forum atau komunitas dan lain-lain. Jadi kalau bisa tuh memang lah, kalau bisa itu setiap desa atau setiap kelurahan itu harus ada, yang ada bantaran sungainya harus memiliki komunitas sungai ini katanya. Jadi kada terpaut Barangai yang ngarannya misalnya Margasari, misalnya masyarakat peduli sungai Margasari. Ada apa-apa jangan kado sebarangai. Barangai ini cuma menjadi pelet dan akan melahirkan sub-sub Barangai. Nah kayak itu. Itu kedepannya Mang Lani lah. Iya itu. Tapi gini Mang, kita tahu lah bahwa faktor serius sama. Ayo kita tahu lah bahwa selain buang sampah, habis itu zaman tadi lah ada faktor lain. Misalnya kayak ada perusahaan dan sebagainya kan.
Ulun itu pengen tahu ya, apakah ada keterlibatan sudah misalnya perusahaan-perusahaan swasta kita dalam aktivitas-aktivitas lingkungan terkait sungai? Nah, untuk perusahaan sebenarnya untuk kayak hari-hari besar lingkungan ya mereka memang berpartisipasi. Cuman kita tidak ada pembicaraan secara intens nih. Intens dalam artian mungkin suatu saat lah mungkin kita bisa duduk bersama nih. Artinya membicarakan mengenai hal-hal sensitivitas mengenai sungai di Kabupaten Tapin, mungkin difasilitasi karena oleh dinas atau difasilitasi oleh pemerintah. Kita duduk bersama, artinya ayo nah kita pecahkan bersama-sama mengenai permasalahan sungai di Tapin. Kayak itu. Jadi memang perlu duduk bersama juga Kak Sofian di situ. Kalau artinya kalaunya perusahaan memang ini kalau hari lingkungannya support dan lain-lain. Gitu. Berbicara masalah sungai. Oh iya. Berbicara masalah sungai ya, ya memang kalau menurut pandangan lu lah, semua unsur memang harus wajib terkait. Betul. Wajib, ini hukumnya wajib nih. Wajib terkait. Berbicara masalah sungai yang otomatis ada hulu dan hilirnya. Itu. Nah, itu hulu dan hilir. Ketika kita membersihkan di tengah itu kada berfungsi menurutku gitu. Benar itu. Jadi otomatis kita akan harus peduli dengan hulunya dan hilirnya itu. Benar tuh. Karena ketika hulu dan hilirnya aman, otomatis yang di tengah ini aman. Kalau menurut pandanganku gitu. Iya. Sampai sejauh mana sih udah penelitiannya komunitas Barangga ini tentang sungai? Kendala-kendala apa aja nih yang dari hal yang kecil sampai hal yang paling berat ditangani untuk mengenai sungai ini? Mungkin berat aja. Pertanyaannya enggak hari ini. Iya, masuk serius benar kan? Maka perjanjiannya ini kan serius benar. Biar aku jangan kayak itu, Gun. Jangan kayak itu tadi lah. Cuma sedikit gambaran aja. Oh ya, sedikit gambaran aja nih. Oke. Supaya nih wawasan. Nah, bicara hulu dan hilir sebenarnya itu adalah dua mata uang yang tidak bisa dilepaskan lah. Jadi artinya kalau misalkan di hilir itu tidak mengalami hujan, sementara di hulu itu hujan deras, nah yang menjadi imbasnya itu adalah daerah hilir. Makanya bilanya hujan deras dan lain-lain itu yang include-nya di daerah aliran Sungai Martapura, pasti Martapura itu banjir. Telok Selong, Galang Pagar, itu akan mengalami daerah banjir karena daerah hulu itu mengalami hujan yang deras, volume airnya itu, debit airnya itu tidak bisa ditampung oleh sungai yang ada di hulu. Nah itu, adapun untuk identifikasinya ya ada jauh-jauh ya mungkin karena ada illegal logging, pertambangan dan lain-lain itu. Aku dulu pernah ini susur sungai. Iya. Susur sungai itu dari Kecamatan Piani, sampai ke Kabupaten Tapin. Berapa pal tuh? Berapa pala kada ingat aku nah. Yang jelas tuh di jalan itu sekitar 4 hari 4 malam. Dalam sungai. Jadi susur sungai selama 4 hari 4 malam. Salah satu kendalanya banjir itu tuh biasanya tuh sampah-sampah organik lah. Iya. Sampah-sampah organik itu tuh menutup jalur sungai gitu. Biasanya gitu tuh. Ada sarannya ya guys, antisipasi itu ya Pak, kira-kira dari Barangga ini. Antisipasi itu nah, jadi kan pada waktu aku susur sungai dulu itu tuh ada beberapa titik daerah Sungai Tapin itu tuh yang menutupi arus jalur Sungai Tapin gitu. Contohnya pada waktu dulu ya ada terjadi banjir. Setelah banjir tuh daerah Gadung kayak daerah Bandung Halat lah hitungannya lah, daerah Gadung Bandung Halat sana tuh itu yang menutup jembatan gitu nah. Sehingga jembatan tuh hampir para roboh karena akibat sampah organik dan macam-macam lah. Nah itu kira-kira suatu kendala aja ya mau banjir jadi luapan-luapan membulik banyak tuh. Nah contohnya ya kayak banjir bandang di Hantakan. Nah itu. Di Hantakan itu kan kayu-kayu itu menutupi arus jalur sungai. Sehingga tembakan banyu sungai itu membulik sehingga menerjanglah ke rumah-rumah warga. Mungkin kekurangan mitigasi bencana setiap daerah. Jadi memanglah setiap desa tuh memang harus mempersiapkan mitigasi bencananya masing-masing.
kalaunya kita pernah, kalaunya Ugun pernah ke Tanjung nih, maaf lah menyebut kampung kurang nah. Jadi kalau di Tanjung itu mitigasi bencananya secara literasi ada. Jadi misalnya daerah kekeringan, daerah rawan longsor tuh ada rambu-rambunya. Nah sebenarnya hal-hal yang kalau kita tuh sudah memang biasanya untuk sektor kerja tersebut itu sektor kerja kewilayahan. Misalnya Ogun menemukan itu di kecamatan bla bla bla. Nah, camat atau kepala desa tersebut wajib untuk menerapkan mitigasi bencana di situ. Mitigasi bencana di situ ya artinya kalau menurut kewilayahan ya ada juga artinya membiarkan hal-hal tersebut menjadi kayak model kayak itu tadi. Jadi perlu juga harus aktif juga si orang-orang di sana. Apabila misalnya instansi pemerintah tidak melihat, laporkan aja. Laporkan aja, warga bisa melaporkan kepada artinya bahwa terjadi seperti ini. Gitu. Atau ada kan nih keinginan untuk mengumpulkan misalnya barangai keinginan untuk mengumpulkan seluruh kepala desa misalnya seluruh aparat desa untuk diskusi bareng tentang sungai. Pernah kami kemarin. Jadi kami kemarin itu 3 kelurahan atau 3 desa dan itu tuh difasilitasi oleh Kecamatan Tapin Utara. Nah kebetulan itu ada pembakal Bungur, ada pembakal Riam rantau kanan ke rantau Kiwa. Nah sudah Bang, untuk daerah perkotaan ya sudah kami coba itu ya kemarin itu ada aksi 3 kelurahan 3 desa untuk memungut sampah di pinggiran sungai. Nah itu kemarin sudah Bang. Kalau untuk fokus grup diskusi ada kan? Grup diskusi itu kan suatu aksi nih. Iya benar. Kalau difasilitasi mungkin dari instansi pemerintah untuk fasilitasi kayak model diadakan pertemuan ya kami siap. Karena misalnya kan barangnya bisa mengumpulkan kayak apa? Nah, adakah rencana gitu? Rencana ini belum kami coba konsolidasikan dengan anggota-anggota yang lain. Tetapi kalaunya itu baik, kami tidak menutup kemungkinan kami akan membuat FGD seperti itu. Itu keren Bang. Iya makanya. Bisa tuh. Kalau yang daerah sana lah yang Jakarta tadi tuh aku pernah belajar di sana tadi daerah Solo itu. Itu tuh dia melakukan FGD itu tuh rutin. Nah, itu. Oh, rutin. Ada kontinuitasnya. Iya. Nah, yang kita dapati hari itu biasanya itu kita hanya membuat suatu program fokus group discussion. Habis itu sudah selesai bubar. Di sana itu fokus group discussion itu sampai hari ini jalan. Misalnya kan 1 minggu sekali atau sebulan sekali. Jadi sebulan sekali itu tuh dia melaporkan nih, masing-masing desa melaporkan apa nih perkembangannya di desanya, sejauh mana nih sudah nih perubahannya, apa kendalanya dipecahkan lagi. Jadi masing-masing desa itu tuh membuat suatu akar masalah. Bisa tuh diadopsi Mang Lani. Bagus tuh. Nah kayaknya setuju aja Bang. Biar Bapak Ogun nih lah. Setuju. Ini ternyata sekali apa lah. Ada. Setuju aku Bang. Itu tuh aku belajar gitu. Tapi kan aku menangkap Mang Lani ada kendala, mungkin ada kendala operasional ya kalah. Nah, kayak itu mengumpulkan orang ini kan perlu ada yang diginom-ginom. Berarti kita tembak. Pemerintah melalui dinas lingkungan itu kita harus menganggarkan itu ya kalau karena masalah lingkungan itu penting makanya. Hidup itu sudah bintang kali mana namanya menyebut itu masukin intinya pemerintah harus support berupa dana. Jadi itu dana aja intinya. Karena apa? Karena dana mungkin ya lah minumnya ya lah itu minum kan harus kurang kan. Nah itu penting. Itu Bang makanya. Nah lain halnya bicara masalah yang cinta tadi dulu. Tapi ketika cinta tuh masuk sudah nih jalannya. Ketika cinta sudah masuk berduit gak ada duit juga. Sayang tiang dah. Iya. Aku mau pikirnya kayak ini yang nyuguhan barangnya kan jadi masalah guna. Kan misalnya gitu mau undang masyarakat, kepala desa. Nah, gasan nukar minyak kadeda kan. Bisa sekali diundang datangnya. Nangka 2-3 kali ini parah ya. Nah, kalau kayak itu benar ya. Memang itu Bang kendalanya memang berbicara masalah lingkungannya berat. Iya, itu tadi lagi berat.
benar. Kalau kada sama-sama kita ini, sama-sama kita cintai tapi ini Itu powernya sebenarnya di cinta, Pak cinta Sofian. ya. Semuanya Powerfulnya memang apapun dasarnya itu udah cinta. Iya. Kan Adam dan Hawa tuh ya Nabi Adam dan Hawa Bersatunya tuh karena cinta. Karena cinta. Kita karena cinta Karena juga. cinta juga. Iya. Adanya kita di sini karena cinta Karena juga. cinta juga. Sir. Gimana sana? Aduh. Waktunya sudah hampir habis nih, sekitar 2-3 menit aja lagi diberi waktu sedikit lah. Oke. Kita minta waktu sedikit lagi lah. Sekitar 10 menit minta waktu lagi. Oh, iya. Panjang nih bahasannya nih. Mantap. Ini keren banget gitu. Masalah lingkungan ini luar biasa keren. Apa ya tuh barangnya itu sudah kemana aja nih, maksudnya kemana aja mensosialisasikan atau apa diskusi atau apa nih, karena nih hari ini tuh yang lebih utama tuh yang sebagai tombak estafet tuh ujung tombaknya Tapin ini pemuda ya lu gaung Pemuda. sampai sejauh mana aja nih untuk menggaungkan masalah lingkungan apalagi sungai ini ke pemuda Tapin ini barangnya ini nih. Nah, untuk trackingnya lah. Ada nggak lo? Belum. Karena banyak organisasi-organisasi di rantau yang Tapin ini nih Ya. mengatasnamakan macam-macam lah, tapi apa kerja nyatanya kadang ada gitu. Jujur. Ada tapi kadang berkelanjutan. Benar. Ini aku emosi ini bahwa bisa membuat organisasi tapi kadang berkelanjutan itu kadang-kadang ini juga. Ya. Karena memang lah bedanya organisasi-organisasi, aku melihatnya bilang ini. Bedanya organisasi antara di daerah kita lah lawan di luar negeri itu, karena aku pernah ke luar negeri kalau melihat. Iya. Kamu juga pernah ke Solo, kalau gue aku pernah ke luar negeri. Ada aku lihat di luar negeri itu organisasi-organisasi yang sifatnya sosial itu banyak perusahaan-perusahaan yang membiayai. Nah, Itu sebenarnya kenapa? bahkan di luar negeri gitu. Itu bukannya organisasi biasa lagi, dia dalam bentuk NGO sudah. Ya. Apa itu NGO? Relawan yang dibayar. Masya Allah. Artinya tuh I-nya memang relawan gitu. Iya. Tapi I-nya berkegiatan tuh dibantu dengan dana donor oleh perusahaan-perusahaan itu tuh. Disupport lah. Support habis luar biasa. Bahkan beberapa organisasi, beberapa NGO di wilayah Indonesia itu disupport oleh luar negeri. Kita mana? Nah, itu Bang, peran korporat kita nih. Korporat itu penting sebenarnya. Iya. Nah, jadi kalau yang kawa tuh perusahaan-perusahaan yang ada di Tapin ini supportnya luar biasa, Iya. harus support luar biasa katanya. Dasar organisasi yang jelas nyata katanya. Jelas nyata. Contohnya misalnya kayak barang ini nyata doyannya, Bang. Nyata. Untuk Tapin nih, ini nyoba diambil Tapin ya memang harus nyata, harus mendukung dengan dana CSR-nya. Luar biasa. Artinya jangan hanya sebatas dana kegiatan. Iya. Dananya harian pun. Ada keberlanjutan lah. Misalnya kan apa kegiatan program kerja dari Barangai, lalu melihat program kerja itu dipresentasikan dengan perusahaan harus baik kan. Menggelontorkan anggaran di situ. Jadi amang lani suruh bandir Ini terpikir lah sudah ke situ lah, ada kendalanya di situ. Ya tadi sudah kita coba jelaskan rencana kita memang harus bisa duduk bersama Pak Ugi. Jadi kita harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan terkait yang ada di Kabupaten Tapin, yang mana perusahaan tersebut ya memang harus memfasilitasi kita. Artinya Pian begana di Tapin, ya artinya Pian harus cinta juga Tapin. Artinya jangan memandang dari segi keuntungan, pandanglah dari segi sosialnya. Nah, gitu. Karena kan kita adalah makhluk sosial loh. Makhluk sosial yang mana ya kita harus peduli lawan orang yang di bawah kita. Nah, itu penting banget. Gitu, makanya. Intinya aku khawatirnya kayak ini. Memang perusahaan-perusahaan tuh menggelontorkan dana terus nih. Khawatirnya itu salah sasaran itu. Nah, yang itu takut gunanya. salah sasaran itu. Ketika kita bertakun adalah anggaran untuk NGO sudah digelontorkan ya. Dan bukti pekerjaannya kan ada. Nah, itu mas jangan jadi masalah kita ya Kak. Ya aku kayak ini lah, aku harapan pula perusahaan-perusahaan yang ada di Tapin nih. Ketika dia menggelontorkan dana CSR-nya itu tuh carilah dulu track record-nya. Aku harapnya kayak itu nah. Carilah track record-nya. Ini bujur kada organisasinya. Berkelanjutan kada kan. Penting kada. Berdampak kah? Berimbas gak?
dampaknya tuh jangan hanya sehari 2 hari, Iya. puluhan tahun bahkan ratusan tahun nih. Iya. Karena kita harus tahu kiamat Jangka panjang. jangka panjang. Ya mudah-mudahan ada keterbukaan dari perusahaan, bisa kita diskusi duduk bersama ya. Kami siap akan memberikan presentasi program kami kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Ada anak jemput bola kan nih? Boleh? Oke, pemirsa. Habis sudah belum. Habis sudah nih. Waktunya sudah habis, kada sanggup lagi kita nih melanjutkan. Nah, mungkin itu lagi sedikit gambaran tentang lingkungan yang ada di Tapin lah. Mudah-mudahan istilahnya dengan diskusi kita nih, Amin. kepedulian masyarakat Tapin ini, baik itu pemuda, yang tua, yang kain ini yang kain-kain tuh sedikit barang peduli terhadap lingkungan di daerah kita nih. Kalau terhidup lingkungan yang luas, paling kada lingkungan di gehiganya barang. Iya. Kalau yang kada lingkungan di gehiganya dalam rumah barang. Dalam rumah barang. Itu yang harapan kita nih. Kenapa? Karena itu tadi berbicara masalah pendidikan tadi ya Allah. Asalnya kita di pendidikan ya Allah. Mulai rumah juga, keluarga juga Allah. Dari keluarga turun keluar, turun neng. Kalau aku harapan gue mudah-mudahan organisasi filantropi kayak barangnya ini dibantulah oleh korporat kita ya. Amin ya. Jujur. Support. Oke. Oke. Gun, Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Salah dan hilaf atau salah pepandir ya Allah. Mohon maaf benar, bukan berarti kami menyinggung apa salah banyak, karena ini kenyataannya gitu tuh. Lingkungan kita ini sudah mulai kritis gitu. Jadi ayolah kita sama-sama membangun Tapin ini, membaiki Tapin nih. Ayo. Sekiranya Tapin tuh bagus daripada diurang. Amin ya. Diurang bisa, kenapa kita kada bisa? Kayak itu. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan menjadi salah satu pintu rahmat untuk kita dalam membersihkan jiwa dari segala hilaf dan dosa kita. Saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Supiansah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.